Dan ini langsung dari Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Kita bisa saksikan bagaimana suasana yang sangat luar biasa. Warna biru berpadu dengan warna oranye di stadion ini. Ini merupakan pertandingan yang memang sangat memberikan atmosfer yang sangat luar biasa. Bagaimana dua kelompok supporter masing-masing yaitu Aremania dan Jackmania bisa berdampingan, bisa memberikan kreasi terbaiknya melalui adu koreografi. Dan ini menjadi satu sinyal dari kebangkitan sepak bola Indonesia dan juga bagaimana para pemain bisa bersantai, bisa berjabat tangan, bisa saling bercanda dan juga bisa menikmati jalannya pertandingan di malam hari ini. Kita lihat adalah Victor Pai, pemain bintang yang mencetak gol penentu di pertandingan terakhir ketika mengalahkan GU, dan juga ada Ismail Sofyan harus dibalut kepalanya. Sementara ini adalah wasit menjadi pertandingan Dodi Setiapermana dan juga Dadang Sutisna, Bambang Samsudar dan juga Suyanto sebagai wasit cadangan. Kapten tim Fabiano Rosa Beltram yang sempat mencetak gol ketika menghadapi Persik Kediri tapi juga belum bisa membawa timnya meraih kemenangan di pertandingan itu, akan beradu kehebatan dengan para penyerang dari tim Arema Kronus Indonesia. Sementara ini Ahmad Bustomi menjadi kapten tim dan juga sebuah bendera besar, sebuah bendera raksasa yang dibentangkan oleh Aremania, dan ini merupakan koreografi dari Jackmania yang juga ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ya, baru saja kointos dari wasit Dodi Setiapermana. Dan juga kita lihat di kejauhan bagaimana suasana yang sangat luar biasa. Ini merupakan sebuah sudut dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Sudut yang sangat hebat, sudut yang sangat indah yang bisa kita saksikan. Persija Jakarta, Asuhan Bakti, Benny Dolo. Iya, kita di sini memang ada rotasi. Di sana kita tidak melihat ada nama April Hadi maupun juga Rahmat Afandi ya, yang kerap menjadi pencetak gol ketika bermain di kandang. Dan Andri Tani sebagai penjaga gawang utama diturunkan. Daniel Saputra, Fabiano Rosa, dan Sarizal bermain sebagai pemain belakang. Sementara kita di sini bagaimana tengah sudah mulai diisi oleh Egy Melgiansa bersama dengan Amar Zuki. Ya, menarik adalah Victor Pai yang ternyata lebih ditaruh sebagai pemain sayap ketimbang pemain back sayap yang menggantikan peran Ismail Sofyan di pertandingan terakhir. Iya. Kita sudah lihat bagaimana susunan pemain dari Persija Jakarta, dan sekarang waktunya untuk kita lihat bagaimana pelatih Benny Dolo yang juga pernah sukses mengantarkan tim Arema Indonesia 2 kali menjadi juara Copa Indonesia. Dan wasit Dodi Setiapermana yang juga kembali dipercaya untuk memimpin jalannya pertandingan syarat gengsi yang sangat ditunggu-tunggu. Kembali kita lihat bagaimana sudut yang sangat luar biasa dari lapangan ini, dan sekarang adalah kita menyaksikan Suharno dengan Arema Kronus Indonesia. Ya, nama-nama yang sangat mentereng yang kita di sini, susunan pemain yang memang tidak ada bedanya dengan pemain-pemain lapis kedua. Kita lihat Kurnia Mega, Ahmad Afaridzi, Victor Bonevo, Tiro Gattusi, Beni Wahyudi bermain menjadi pemain-pemain belakang yang memang diharapkan bisa menjaga daerah pertahanan. Sementara di tengah pemain bintang Gustavo Lopez, Sukadana, Bustomi dari Mitra Kukar diturunkan. Sementara kita lihat bagaimana 3 pemain depan, Samsul Gonzalez juga Beto menjadi pemain utama di depan. Dan Beto merupakan pemain yang paling sering mencetak gol ketika melawan Persija. Ya, kembali kita lihat bagaimana susunan pemain dan para pemain sudah bersiap. Inilah dia pelatih Suharno. Pelatih juga pernah menangani Persiwa Wamena. Kita akan sama-sama saksikan jalannya pertandingan babak pertama dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Ini dia Super Pipets Indonesia Super League 2014 dan kick off babak pertama telah dilakukan oleh Persija Jakarta. Masih berjalan cukup pelan. Masih mencari pakem permainan dari masing-masing tim. Kita lihat Bima Sakti. Ahmad Alfarizi. Kembali kita lihat Ahmad Bustomi kali ini menguasai bola bagi Arema Kronus Indonesia. Ya, di sini kita bagaimana Arema memang sangat pintar yang memainkan ritme permainan ya. Mereka bisa memainkan tempo di mana memang peran dari seorang Bustomi dan juga di sana Gustavo Lopez yang kerap menjadi pemain yang memang memberikan kontribusi alur bola. Kita lihat di sini bagaimana selalu Gustavo Lopez mendatangi bola untuk meminta dan lalu memberikan, artinya membuat ritme permainan bagi timnya. Ya, Ramdhani Lesaluhu melakukan stealing tadi, dan kita lihat Ramdhani Lesaluhu ya terjatuh Ramdhani Lesaluhu, Ya. dan ia sempat
memegang bola dengan tangannya, tapi kita bisa lihat ya sebenarnya sudah ada gerakan Betul. pelanggaran dari Beto Gonçalves, Beto tapi Gonçalves. Dodi Permana menganggap itu advantage. Ya, karena memang pada saat itu juga kita lihat Ramdhani masih menguasai bola dengan begitu baik, walaupun akhirnya keseimbangannya yang membuat dia terjatuh. Dan bagaimana tadi gerakan tangan dari Dodi yang memberikan penjelasan kepada Bustomi mungkin yang menanyakan kenapa harus diberikan pelanggaran. Ya, Beto Gonçalves bersama dengan Kana Huta Barat di era tahun 90-an. Betul sekali Bung Rendra. Kembali kali ini Victor Pai kembali dengan Ismail Sofyan. Gustavo Lopez kali ini serangan balik dari Arema Kronos Indonesia. Masih kita saksikan kali ini serangan cepat dibangun oleh Benny Wahyudi. Ini dia yang sangat berbahaya dari Arema Kronos Indonesia. Sebuah serangan cepat dan Gustavo Lopez kali menguasai bola, bermain dia. Cukup rapat tadi permainan yang dilakukan dan Dani Saputra dan juga Ramdhani Lesaluhu. Masih Ramdhani Lesaluhu kali ini. Rohichan atau Victor Pai kita akan saksikan kepada Ivan Bosniak. Ya, tempo permainan coba dinaikkan oleh Persija Jakarta. Betul, melalui counter attack tadi kita bagaimana Ramdhani dengan kecepatannya. Kembali kita lihat para pemain dari Arema Kronos Indonesia, ini dia John atau juga Johan Ahmad Alfarizi yang sempat bermain setengah musim bersama dengan Persija Jakarta musim lalu. Dan disebut-sebut sebagai salah seorang pemain yang tampil sangat konsisten. Wow! Hampir saja tadi sebuah sapuan dari Fabiano Rosa Beltran. Ini juga satu yang menjadi satu komunikasi yang selalu terjadi di Persija yang ini belakangnya, di mana emang tidak adanya komunikasi ketika para pemain dan juga striker dari Arema bisa datang di belakang dari Fabiano Rosa. Dan ini kita lihat pergerakan Sahrizal pun memang sama sekali tidak melihat. Mereka hanya ball watching, Rendra, melihat bola dan tidak melihat adanya pergerakan dari lawannya. Ini sangat berbahaya di mana Alfarizi memberikan bola melalui atau juga blind side ya, muncul seorang ini dia. Ya, kita lihat di situ bagaimana tidak ada sama satupun pemain yang bisa melihat pergerakan dari Eloko Gonzalez. Kita saksikan Igede Sukadana. Dan juga ada Samsul Arif menjadi tembok. Dan umpan kali ini kepada Fabiano Rosa Beltran. Hasil diamankan oleh penjaga gawang tim nasional Indonesia Kurnia Mega Hermansyah. Ya, di sinilah begitu pentingnya peran dari seorang Ismail Sofyan yang melalui bola-bola mati seperti ini ya, dengan crossing yang menurut saya sangat berbahaya dalam kotak penalti. Dan di sini bagaimana bola menjangkau Fabiano Rosa, namun headingnya masih begitu gampang untuk ditangkap oleh Kurnia Mega karena memang tidak terlalu keras dan mengarah ke Kurnia Mega. Victor Igbonevo kali ini. Ya, ada Egy Melgiansa di sektor tengah membuat Rohichan kali ini coba untuk lebih fokus menyerang. Tetapi memang tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh Arema Kronos Indonesia membuat Persija Jakarta lebih banyak bermain di daerahnya sendiri. Spesialis bola-bola mati kali ini sudah mengambil ancang-ancang. Kita saksikan sebuah tendangan dari Ismail Sofyan kepada Fabiano Rosa Beltran. Kembali gagal, masih ada Ahmad Johan Alfarizi. Christian Gonzalez. Victor Igbonevo memberikan bola daerah kali ini kepada Beto Gonçalves. Cukup baik pengambilan yang dia lakukan tadi oleh Sahrizal. Ahmad Bustomi. Christian Gonzalez kali ini. Duel dia dengan direbut oleh Rohichan. Rohichan atau Victor Pai kembali kali ini kita lihat bagaimana Victor Pai menguasai bola. Amarzuki. 27 menit waktu yang dibutuhkan oleh Persija Jakarta untuk membuat mereka lebih panas. Betul. Dan bisa keluar menyerang. Ya, artinya memang juga di sini kita lihat bagaimana penampilan dari Arema juga tidak akan bisa konsisten terus, Rendra, ya, dengan tempo yang tinggi ya. Mereka pun juga harus berpikir untuk memainkan peran mereka di babak kedua nanti ya. Dan saya melihat di sini agak ada sedikit perbedaan memang strategi yang dilakukan. Ketika Arema menghadapi Persib Bandung, Persib lebih banyak menekan Arema dan Arema memainkan peran seperti yang diperankan oleh Persija saat ini, Rendra. Mereka menunggu dan mereka memberikan serangan balik yang begitu cepat dan akhirnya mendapatkan gol. Dan sekarang berbeda di mana Arema yang memberikan tekanan kepada Persija dan Persija yang mencari serangan balik dengan cepat, dan ini juga bisa membahayakan pertahanan dari Arema. Ya, gaya permainan seperti ini memang hampir sama seperti yang Arema lakukan terhadap Semen Padang. Ya. Dan ketika itu pun juga Arema Kronos Indonesia hanya bisa mencetak gol melalui bola mati ketika tendangan bebas yang berhasil dimanfaatkan oleh Thierry Gattuso melalui 9 kepala. Ini dia anak Betawi yang memperkuat Arema Kronos Indonesia, Kurnia Mega. Dan kali ini adalah tendangan dari Ismail Sofyan, cukup keras mengenai salah seorang pemain dan menghasilkan sepak pojok kembali. Kita lihat bagaimana Victor Igbonevo
Sepak pojok kembali akan dilakukan oleh Ismet Sofyan. Ada Rohichan, ada Ivan Bosniak di dalam kotak penalti. Harus berduel dia dengan dua pemain tinggi besar juga, yaitu Thierry Gattuso dan juga Victor Igbonevo. Dan Fabiano Rosa Beltran. Kembali bola keluar dari kotak penalti. Victor Pai kali ini. Masih Victor Pai, Egy Melgiansyah. Kita lihat Egy Melgiansyah berikan bola kepada Amar Zuki dalam daerah kotak penalti. Kembali datang kali ini Victor Pai menguasai bola. Dan Victor Pai umpan ke tiang jauh. Dan ada sebuah peluang tadi dari Ismet Sofyan. Ya, kita lihat di sini bagaimana Persija sudah menemukan celah ya untuk memberikan tekanan bagi Arema, dan kembali kita lihat Sukadana nampaknya atau Beni Wahyudi melakukan pelanggaran terhadap Ramdhani Istaluhu. Kali ini adalah Fabiano Rosa Beltran. Lagi-lagi mengenai para pemain dari Arema Kronos Indonesia. Tendangan berikutnya. Keras. Egy Melgiansyah. Iya, cukup keras dan juga sedikit merepotkan Kurnia Mega. Walaupun masih di atas gawang dari Kurnia Mega, namun tendangan ini memang sangat dahsyat apabila terjadi gol ya, dengan range yang sangat jauh sekali. Egy Melgiansyah. First time kick keras dari Egy Melgiansyah. Dan sebenarnya ini adalah senjata andalan dari Egy Melgiansyah. Kita lihat dari sebuah sudut yang berbeda, sangat keras. Ahmad Bustomi kembali kali ini. Kita lihat bola masih kepada Samsul Arif. Masih ada Ismet Sofyan. Egy Melgiansyah kepada Ivan Bosniak. Masih Ivan Bosniak. Kembali kepada Rohichan. Rohichan kali ini mencoba memindahkan bola ke sektor sebelah kiri. Amar Zuki datang membantu. Sebuah supporting. Dani Saputra kali ini. Masih Dani Saputra. Balikan lagi kepada Amar Zuki. Para pemain dari Persija Jakarta. Egy Melgiansyah bermain dengan cukup baik, dan Egy Melgiansyah tadi sedikit ragu-ragu antara memberikan bola kembali atau melakukan tendangan langsung. Sebuah umpan dari Gustavo Lopez. Masih ada Fabiano Rosa Beltran, Igede Sukadana, Christian Gonzalez, Ahmad Johan Alvarizi. Kembali bola-bola udara dimenangkan oleh Fabiano Rosa Beltran. Dan tendangan kali ini percobaan dilakukan oleh Gustavo Lopez. Setidaknya kali ini membuat Andri Tani harus menjatuhkan badannya. Ya, penguasaan bola yang banyak dimiliki oleh Arema, namun memang kita tidak melihat adanya finishing langsung mengarah ke gawangnya. Inilah finishing pertama yang mengarah ke gawang Andri Tani dan juga sangat merepotkan melalui tendangan dari Gustavo Lopez tadi. Ya. Ball possession boleh dikuasai oleh Arema Kronos Indonesia, tapi shot on goal mereka sangat minim. Ini dia, kembali kita lihat tendangan yang dilakukan oleh Gustavo Lopez, sempat memantul tanah. Dan kita lihat Andri Tani dengan sangat cekatan menahan tendangan. Berusaha dikejar oleh Ahmad Johan Alvarizi. Masih berhasil, tapi bola direbut oleh Ismet Sofyan. Victor Pai kembali kepada Ismet Sofyan. Samsul Arif. Gustavo Lopez. Ahmad Bustomi. Kembali kita lihat kepada Samsul Arif. Mengenai badan dari Sahrizal menghadirkan sepak pojok kali ini buat Arema Kronos Indonesia. Ahmad Bustomi kali ini yang akan mengambil sepak pojok. Sudah dilakukan kali ini. Hasil diamankan oleh Andri Tani. Dan bola harus dihentikan. Dan kita lihat Beto Gonçalves kali ini. Masih Beto Gonçalves. Ya, sengaja melepaskan bola agar hadirkan sepak pojok. Dilakukan kali ini. Kembali masih ada Egy Melgiansyah. 2-2 dalam sepak pojok kedua tim. Ahmad Bustomi. Kali ini Dani Saputra. Christian Gonzalez juga belum bisa memberikan tekanan untuk Andri Tani. Begitu juga sebaliknya Ivan Bosniak. Gustavo Lopez. Ya, ada dorongan dari Sahrizal terhadap Elopo Gonzalez, dan ini peluang di menit-menit akhir babak pertama. Kita
saksikan bagaimana Gustavo Lopez bercanda dengan Egy Melgiansyah. Mengambil ancang-ancang kali ini Gustavo Lopez. Buat tendangan dari Gustavo Lopez. Ditinju oleh Andri Tani. Dikejar kembali kali ini oleh Ahmad Bustomi. Umpan berikutnya Ahmad Bustomi. Dan tendangan salto coba dilakukan tadi. Ya, usaha tadi dari Samsul Arif belum begitu sempurna mengarah ke gawang Andri Tani. Ini dia bicycle kick yang dicoba oleh Samsul. Sejak tahun 2012 kedua tim telah bertemu 5 kali. 3 pertandingan dimenangkan oleh Arema Kronus Indonesia dan 1 pertandingan oleh Persija Jakarta dan 1 lainnya berakhir dengan draw. Kembali kita lihat umpan kali ini. Masih ada Ismail Sofyan, Amar Zuki, Victor Pai, kembali kepada Dani Saputra. Amar Zuki direbut bola, serangan balik kali ini ada Gustavo Lopez, masih Gustavo Lopez kita lihat. Cukup baik dari covering dari Egy Melgiansyah. Ismail Sofyan kali ini. Rohichan. Skor 0-0 adalah skor sementara pertandingan antara Arema Kronus Indonesia menghadapi Persija Jakarta. Skor masih imbang 0-0 antara Persija Jakarta menghadapi Arema Kronus Indonesia. Dan kembali kita lihat para pemain dari kedua tim sudah berada di lapangan. Dan pastinya strategi sudah akan dirubah, strategi sudah disiapkan untuk pertandingan babak kedua antara Persija Jakarta menghadapi Arema Kronus Indonesia. Wasit Dodi Setia Permana sudah bersiap-siap. Dan kali ini untuk babak kedua kick-off akan dilakukan oleh Arema Kronus Indonesia. Dari jumlah penonton yang kabarnya hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta di malam hari ini adalah mencapai 40.000 penonton. Dan itu jauh lebih tinggi di partai-partai sebelumnya yang rata-rata hanya mencapai sekitar 21.000 penonton dalam setiap pertandingan kandang Persija Jakarta. Dan inilah dia kick-off babak kedua sudah dilakukan. Beni Wahyudi kali ini berikan bola kepada Thierry Gattuso. Di laga malam hari ini, mana kedalaman untuk Arema Kronus Indonesia. 12 gol telah tercipta sejak tahun 2012 dalam pertemuan antara Persija Jakarta menghadapi Arema Kronus Indonesia. 8 gol dicetak oleh Arema Kronus Indonesia dan 4 gol oleh Persija Jakarta. Pertemuan terakhir mereka terjadi di Inter Island Cup pada tanggal 13 Januari 2014 ketika itu Arema Kronus Indonesia unggul 2-0 atas Persija Jakarta. Dan Beto Gonçalves kali ini. Rohichan lalu berikan bola kepada Ivan Bosnya, masih Ivan Bosnya berikan bola kepada Ramdhani Lesaluhu kali ini. Persija Jakarta masih Ramdhani Lesaluhu yang menguasai bola. Duel dia dengan Beni Wahyudi. Balikan bola kepada Dani Saputra dan kali ini lagi-lagi Ramdhani Lesaluhu. Cukup baik kita lihat pergerakan dari Ramdhani Lesaluhu. Masih Ramdhani Lesaluhu memindahkan bola kali ini. Pergerakan dilakukan oleh Victor Pai. Masih Victor Pai kita lihat berikan maksudnya ke tengah. Dan kali ini adalah Ramdhani Lesaluhu dan Rohichan di dalam kotak penalti. Iya, sedikit ragu-ragu ya komunikasi antara Rohit dan juga Ramdhani. Tidak tahu siapa yang ingin mengambil keputusan melakukan tendangan. Akhirnya kembali kita lihat peluang yang sudah ada di depan mata. Kembali hilang dari serangan Persija. Beto Gonçalves. Victor Igbonevo kali ini. Arema Kronus Indonesia. Tensi permainan semakin meninggi. Dan Samsul Arif kali ini. Ya, kita lihat setelah mengganti sepatunya di babak kedua ini, kita lihat usaha dari Samsul tadi. Nampaknya melakukan tendangan dari luar kotak penalti sangat keras. Ini dia. Ya, pergerakan cukup baik. Ambil memutar badan, mencari celah. Dan ini adalah positif apa yang dilakukan oleh Samsul Arif. Sesuatu yang hampir tidak ia lakukan di babak pertama tadi. Betul sekali.
Dan ini ya kualitas dari seorang Samsul ya, yang bisa melepaskan diri dari tekanan para pemain belakang lawan-lawannya dan dengan cepat drive atau melakukan tendangan dari luar kotak penalti dengan sangat keras walaupun belum mengarah ke gawang. Bola dikuasai oleh Andri tadi. Melakukan bola kepada Isbah Sofyan kali ini. Dan memang seperti apa yang dikatakan oleh kedua tim, bahwa kedua tim sama-sama akan meladeni permainan terbuka. Iya. Tapi memang permainan terbuka yang ditampilkan kedua tim sama-sama memainkan zona marking, sehingga memang mereka tidak memainkan main, tapi zona marking mereka sangat rapat dan sangat baik sejauh ini. Artinya di situ diperlukan kolektivitas, saling pengertian antar pemain, saling menutup ya. Ivan Bosjak kali ini yang dituju. Kembali berhasil direbut, Rohican kepada Ramdhani Lesaluhu, dan Ramdhani Lesaluhu kali ini tidak dengan kaki kekuatannya tadi. Betul. Kita lihat langsung 3 pemainnya termasuk Gustavo Lopez pun berusaha menutup pergerakan dan juga usaha dari Ramdhani tadi untuk melakukan crossing. Ahmad Bustomi kali ini. Kembali kita lihat Beto Gonçalves, Igede Suka dan ada Samsul Arif kepada Christian Gonzalez. Egy Melgiansyah berhasil direbut. Dari ini dia Ahmad Johan Alfarizi. Kembali bola berikan kepada Christian Gonzalez dan kelihatan Christian Gonzalez. Kembali rapat pertahanan dari Persija Jakarta. Terburu-buru kita lihat tadi. Betul. Samsul Arif. Isbah Sofyan kali ini. Kita lihat Ramdhani Lesaluhu mendapatkan pengawal pribadinya yaitu Beni Wahyudi. Masih ada Christian Gonzalez. Victor Pai kembali. Berikan bola kembali ke belakang. Andri Tani. Berhasil direbut oleh Ramdhani Lesaluhu. Masih Ramdhani Lesaluhu. Berikan bola kepada Rohican kali ini. Kita lihat Rohican. Christian Gonzalez adalah penyerang yang selalu mencetak 4 gol dalam 4 laga pertama dari Arema Kronos Indonesia. Tapi semenjak itu tampilan dari Christian Gonzalez sedikit menurun dalam produktivitas. Kita saksikan sebuah pojok kali ini dilakukan oleh Gustavo Lopez dan peluang dari Christian Gonzalez tadi. Hampir saja menjawab dari pembicaraan Rendra tadi, di mana memang peluangnya sangat baik sekali dari Gustavo, juga crossing tadi mengarah kepada Eloko Gonzalez. Ini dia begitu bebas berdiri melakukan heading mengarah ke tiang jauh namun masih di atas gawang dari Andri Tani Adiaksa. Sudut pandang yang sangat menarik sekali kita di sini. Isbah Sofyan kembali. Victor Pai. Umpan kepada Amar Zuki. Sudah ada Victor Igbonevo. Kita saksikan. Ya, pelanggaran terjadi. Ini dia yang saya katakan, satu kesalahan saja akan berakibat fatal. Dan itu yang terjadi ketika Dendi Santoso dijatuhkan di kotak penalti. Ya, kita lihat di sini satu keputusan untuk mengambil dari belakang yang sangat-sangat merugikan sekali ya. Dari Sarijal, nampaknya tadi mendapatkan kartu kuning dari wasit Dodi. Ya, ini adalah kartu kuning pertama. Dan langsung berhadiah penalti untuk Arema Kronos Indonesia. Dan seperti saya katakan, Dendi Santoso lah yang menjadi aktor dari penalti untuk Arema Kronos Indonesia. Ya, ada injakan tadi sana. Bagaimana Sarijal menghentikan gerak atau tidak laju. Ya, ini dia tackling terhadap kaki dari Dendi Santoso oleh Sarijal. Dan satu keputusan yang menurut saya sangat tepat ya dari Dodi. Satu kecerobohan dari Sarijal. Kesalahan yang harus berakibat fatal.
bagi Persija Jakarta. Masih menit 80 dan artinya memang selesai 10 menit lagi yang sangat sulit bagi Persija untuk mengejar gol apabila memang ini terjadi gol dari sepakan Gustavo Lopez nampaknya yang akan mengambilnya. Kita akan tunggu bisakah Persija Jakarta menahan penalti dari Arema Cruz Indonesia yang akan dilakukan oleh Gustavo Lopez. Sudah mengambil ancang-ancang, kita saksikan Gustavo Lopez, pemain yang memang sejauh ini sudah mencetak 2 gol dan 2 gol yang cetak adalah dua-duanya melalui tendangan penalti. Bisa kayak mencetak gol yang ketiga. Kita saksikan Gustavo Lopez dan Andri Tani. Gustavo Lopez 1-0. Arema Cruz Indonesia unggul atas Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dan ini merupakan gol ketiga dari Gustavo Fabian Lopez dan juga gol ketiga melalui titik penalti. Ya, satu selebrasi sangat emosional sekali dari seorang Gustavo Lopez. Kita lihat kedinginannya untuk melakukan eksekusi tendangan penalti, mengecoh pergerakan dari Andri Tani Adiaksa. Kita lihat bagaimana raut kekecewaan dari wajah Andri Tani. Begitu rapatnya pertahanan, dan memang betul sekali apa kita katakan bahwa memang kesalahan kecil, human error akan menghukum tim tersebut apabila itu terjadi. Ya, ini dia. Dan bam! Sudah terlambat bagi seseorang Andri untuk bisa mengantisipasi jalannya bola. 1-0 bagi Arema. Kedua tim sama-sama mendapatkan sebuah permainan yang cukup baik. Sama-sama sangat sulit menembus pertahanan, dan Arema Cruz Indonesia yang dalam pertandingan ini juga tidak terlalu banyak mendapatkan peluang, akhirnya mendapatkan gol melalui bola mati. Dan seperti kita bicarakan tadi, melalui open play kedua tim masih sangat sulit, dan Andri Tani berusaha untuk memompa semangat rekan-rekannya bahwa masih ada waktu, dan selebrasi dari pelatih Suharno. Drop ball tadi. Dan Beto Gonçalves kali, Beto Gonçalves, dan bola kali Beto Gonçalves. Ya, satu tindakan dan juga hampir satu kecerobohan ya bagi seorang Andri Tani. Masih ada waktu bagi Persija untuk bisa mencetak gol tentunya. Terlalu jauh dia keluar. Hampir saja gol kedua untuk Arema Cruz Indonesia ketika tendangan Beto Gonçalves masih belum mengarah ke gawang dari Persija Jakarta. Kanan kembali kali ini. Hican berikan bola kepada Victor Pai. Victor Pai, Ferry Komul. Tersisa 2 menit lagi pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Devi Rizky kali ini. Umpan masuknya kepada Fabiano Rosa Beltran. Kita saksikan ini akan menjadi kekalahan pertama bagi Persija Jakarta di kandang mereka sendiri. Kita lihat bagaimana Amar Zuki berikan bola kepada Ferry Komul, juga Rohichan. Masih ada Ahmad Bustomi, Ahmad Johan Alfarizi. 1 menit terakhir akan menjadi 1 menit yang sangat menegangkan tentunya. Segala hal masih bisa terjadi di sisa waktu ini. Dan Persija Jakarta terkenal sebagai tim yang sering mendapatkan keuntungan atau juga sering mengejutkan di menit-menit akhir pertandingan. Kita lihat saja bisakah mereka mengamankan 1 poin dalam laga ini di sisa pertandingan. Sebuah umpan kali ini. Kali ini ada Syahrizal. Berikan bola kepada Devi Rizky. Devi Rizky. Kembali masih ada pemain dari Arema Cruz Indonesia. Ahmad Bustomi, Christian Gonzalez. Ada Dani Saputra. Kembalikan, pelanggaran terjadi. Ya, Bustomi dianggap pelanggaran terlalu tinggi tadi mengangkat kaki. Bustomi mendapatkan kartu kuning. Ini merupakan kartu kuning ketiga bagi Ahmad Bustomi, akan absen di pertandingan menghadapi Gresik United.
gerakan tangan sebenarnya, bukan gerakan kaki yang mengenai kuping dari Dani. Ya, betul sekali. Ada pukulan di sana ya dari Awan Bustomi. Ya, saya melihat Dodi Setia Permana tampil cukup baik ya sebagai wasit di pertandingan. Ya. Dan kita lihat masih Ferry Komul kali ini. Setiap keputusan yang diambil oleh Dodi memang cukup baik. Devi Rizky kali ini umpan kepada Fabian Rosa Beltran, ditinju bola. Detik-detik terakhir pertandingan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dan kita lihat akhir dari pertandingan dan membuat Arema Kronos Indonesia merusak rekor tidak terkalahkan di kandang sendiri bagi Persija Jakarta, dan juga membuat mereka menjadi juara paruh musim di wilayah barat Indonesia Super League 2014 lewat gol tunggal melalui titik penalti yang dilepaskan oleh Gustavo Fabian Lopez. 0-1, Arema Kronos Indonesia unggul atas Persija Jakarta dalam Super Big Match Indonesia Super League yang berlangsung malam hari ini, yang sangat meriah, yang disaksikan oleh sekitar 40.000 penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.